haleluya. Namamu ditinggikan, namamu yang mulia, Yesus Kristus Tuhan. Setiap kali musim berganti, yang kami rindukan kedatangan-Mu. Semua yang Kau kerjakan adalah penggenapan. Dan hidup kami, tubuh Kristus saat ini, masuk dalam setiap penggenapan yang Kau rancang. Dan biarlah pada kesempatan ini hamba-Mu bicara, apa yang Kau sudah taruh dan itu yang Ku sampaikan, itu membukakan setiap kami. Memberi kami semangat yang kudus untuk boleh menghadapi bahwa hari-hari terakhir ini bukan hanya menyelesaikan keadaan di bumi, namun hidup setiap kami orang percaya mendekati jadwal kedatangannya. Oleh karena itu ya Tuhan, baiklah kami penuh dengan persiapan yang kudus di hadapan-Mu. Sebuah persiapan untuk boleh berkenan. Engkau disenangkan, jalan-Mu terbuka, dan gereja-Mu memberi penyambutan yang besar. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan pada saat ini. Kami percaya hari demi hari, musim ganti, kasih setia Tuhan gak pernah habis buat kami. Bahkan kami ada berdiri saat ini adalah orang-orang yang tidak memungkiri kebaikan-Mu hanya terjadi dalam setiap kami yang percaya. Dan semua yang baik itu datangnya hanya daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami datang bawa hidup kami, pikiran kami tunduk pada kebenaran-Mu. Hati kami terbuka dan siap untuk dipenuhkan akan pemahaman yang Tuhan mau kami percaya. Karena iman yang sesungguhnya bukan mempercayai apa yang kami mau percaya, namun kami datang untuk mempercayai apa yang Tuhan mau untuk kami percaya. Dari situlah hidup kami terus terbangun dan kami jadi orang-orang yang siap. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang percaya, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom. Dari kelahirannya, kematiannya, dari setiap karyanya, semua adalah bagian daripada penggenapan. Dan bicara tentang penggenapan, itu artinya Dia setia, Dia gak berdusta, Dia tidak berlambat-lambat, bahkan dari setiap karyanya, tidak ada situasi yang bisa mengendalikan Tuhan untuk menggenapi. Dan bicara soal kelahiran, kematian, tidak ada kondisi musim yang bisa mendikte Tuhan. Bahkan dari literatur, latar belakang, dari semua yang bisa dipercaya sumber bahwa Yesus yang kurang lebih lahir antara Agustus sampai dengan Oktober, tentunya ada di musim panas di mana ketika bulu domba habis dipanen. Makanya ketika sampai di Bethlehem, sesungguhnya Allah kita sederhana dalam cara bekerjanya di balik kemuliaannya, namun bukan karena kesusahan Dia sederhana. Beberapa berkhotbah bahwa Tuhan kita sederhana, makanya Dia lahir di kandang domba. Saya meralat pemahaman itu, karena Yesus tidak lahir di kandang domba karena kesederhanaan. Yesus lahir di kandang domba karena kondisi Bethlehem, semua orang datang ke sana untuk melakukan sensus penduduk pertama di muka bumi, sehingga penginapan di sana penuh. Jadi mulai sekarang dan kapanpun kalau ada yang bilang Yesus lahir di kandang domba karena sederhana, mari kita setuju untuk tidak setuju. Karena Dia tidak lahir di kandang domba karena bukan urusan sederhana, tapi karena urusan hotelnya penuh. Sayangnya belum ada pegi.com, Traveloka pada masa itu. Sehingga ketika semua orang posting di Bethlehem, tempat itu penuh. Dan kondisi di mana hotel yang penuh tidak membuat Tuhan itu mundurkan jadwalnya untuk genapi janjinya. Itu tetap terjadi. Makanya kenapa kandang itu kosong, karena memang dini hari di musim panas itu domba yang harusnya tidur, sehabis dia dicukur panen bulu, maka dalam keadaan habis bulunya dibawa ke tengah padang rumput supaya angin pada dini hari itu merasuk ke pori-pori domba
dan akhirnya bulu yang baru itu terangsang untuk tumbuh kembali lebih cepat. Makanya kandangnya kosong. Jadi Yesus lahir, Yusuf gak perlu usir domba dengan gembalanya dari sana karena memang tempatnya kosong. Nah, bicara soal penggenapan, sesungguhnya hari di mana berjalan waktu secara linear, tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang terlalu lambat. Di mana setiap Anda merayakan hari kelahiran, maka angka umurnya bertambah, tapi sisa usia kita berkurang. Dan berkurangnya usia kita yang perlu serius kita tanggapi adalah kita sedang mendekati kematian kita sendiri. Bahkan sisa dari usia yang ada itu tidak pernah dibukakan informasinya. Masing-masing semuanya tersembunyi. Nah, setiap kali gereja memperingati kelahiran Kristus, maka berita yang kita nggak boleh geser adalah berita tentang kedatangannya. Bahwa kedatangannya itu mengerjakan banyak penggenapan. Zakaria pasalnya yang ke-9, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Perhatikan, saya beri catatannya. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ya, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, ia akan memberitakan damai. Saya enggak tahu tampilan multimedia saya udah kirim tadi, apa sudah terima atau belum? Belum terima, berarti lupa forward itu beliaunya. Ya. Harusnya tadi sudah disampaikan. Nah, sadar atau tidak, waktu yang terus berjalan, gereja Tuhan itu mesti sambut kedatangan Tuhan dalam dirinya masing-masing. Oleh karena itu, berita yang pertama dibilang bahwa lihat, rajamu datang kepadamu. Berita yang pertama, di mana kedatangannya menggenapi bahwa mari bangun sikap sadar bahwa tanpa Tuhan, Anda dan saya bukan apa-apa. Tuhan datang untuk pulihkan kerajaannya. Dan kerajaannya itu berlangsung dalam kehidupan Anda dan saya. Jadi tolong jangan terjemahkan terlalu jauh bicara tentang kerajaan 1000 tahun. Tapi ini tentang bagaimana kerajaannya itu sedang berlangsung dalam hidup Anda dan saya. Dan kerajaan sorga yang sedang berlangsung adalah tentang 4 hal. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan kuasa. Bisa ulangi bersama dengan saya, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, kuasa. Nanti kalau kamu pulang, kamu baca tentang perumpamaan perihal kerajaan sorga, maka sesungguhnya Yesus sedang berbicara tentang 4 hal tadi. Maka dari itu, dari berbagai analogi perumpamaan, salah satunya adalah tentang talenta. Yang mana gereja pada masa kini seringkali salah terjemahan tentang talenta. Pernah dengar Yesus sampaikan perumpamaan tentang kerajaan sorga dengan analogi talenta yang berujung pada melipat gandakan talenta. Pernah dengar itu? Pernah baca? Celakanya adalah ketika kita mulai mengaplikasi talenta dengan bakat. Padahal teksnya tidak demikian. Itu tidak bicara bakat, saudara. Itu bicara tentang kerajaan sorga.
Karena memang pada saat itu satuan mata uangnya memang ada dinar, ada talenta. Dan talenta dalam konteks itu bicara tentang kerajaan sorga. Bahkan di dalam kalimatnya Yesus bilang, apa yang ada dilipat gandakan akan ditambahkan, apa yang tidak ada padamu itu akan diambil semuanya. Hari itu akan tiba. Dan ketika Anda dan saya menyadari kehidupan kita sekarang ini sebetulnya kehidupan yang lagi sambut kedatangan Raja kita, maka harusnya Anda dan saya melipat gandakan kerajaan sorga dalam hidupmu. Kalau dibilang melipat gandakan kerajaan sorga, maka teksnya bicara melipat gandakan kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan kuasa. Harusnya pemahamanmu tentang kebenaran, praktekmu tentang kebenaran itu berlipat-lipat ganda, hari-hari Anda hidup untuk menyambut Dia datang. Kebenarannya dibaca, kebenaran yang dipelajari, kebenaran yang dilakukan, dan Anda sampai pada tujuan Tuhan yang digenapi. Sorry kalau khotbah saya memang melulu adalah tentang apa yang Tuhan mau. Karena saya sudah muak dengan dengar khotbah yang isinya adalah tentang apa yang umatnya mau. Karena harusnya Anda dan saya mengaku percaya hidup ini adalah tentang Dia, bukan tentang kita. Masalah kamu bisa, kamu berhasil, kamu sukses, saya muak dengar itu. Karena sesungguhnya kehidupan orang percaya, Minggu berganti Senin, Senin berganti Selasa, kalender sebentar lagi berganti, Anda dan saya sedang mendekati kedatangan itu. Siap itu penting, karena itu tugasnya gereja. Kalau kamu enggak siap, maka kebenaran yang Tuhan taruh dalam Kristus, yang Kristus ada di dalam kamu, itu akan dicabut. Jadi omong kosong kalau orang bilang, keselamatan itu bisa hilang atau tidak ya. Enggak usah jauh sampai di sana. Sekarang masalahnya, kebenaran yang pertama kamu tahu, apakah itu menjadi berlipat-lipat dalam hidupmu. Setelah kebenaran, maka ada damai sejahtera. Di mana ini juga Anda dan saya harus lipat gandakan. Bukan damai yang palsu, bukan bahagia yang palsu. Bukan damai tentang gak cari ribut. Damai sejahtera, sebuah doa di dalam perjanjian lama yang diambil menjadi doa berkat pada masa kini. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberimu kasih karunia. Kemudian doanya dilanjutkan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu damai sejahtera. Tuhan mau damai sejahtera dalam hidupmu itu berlipat-lipat. Dan untuk damai sejahtera itu berlipat-lipat, gereja Tuhan mesti paham bahwa damai sejahtera itu ada pada wajahnya. Anda bisa tangkap sampai di sini. Itu artinya hidupmu akan semakin damai sejahtera kalau selalu hidupmu itu cari muka di hadapan Tuhan. Karena memang damai itu ada di wajahnya Tuhan. Siapa yang cari muka untuk netizen, kamu gak pernah damai sejahtera. Saya lagi pertimbangkan ini. Apakah sosial media saya akan lock untuk komen atau saya mau tutup saja sekalian. Saya gak sakit hati sama netizen karena saya gak punya masalah. Tapi jangan sampai pelan-pelan hidup Anda dan saya mulai diarahkan menyenangkan hati semua orang. Capek hidup lu. Karena orang yang mau nyambut kedatangan Tuhan gak akan siap kalau dia masih sibuk dengan perasaan orang lain yang disenangkan ketimbang perasaannya Tuhan. Kalau kamu fokus dengan perasaannya Tuhan, semua yang ambil bagian pelayanan di gereja ini sudah tidak akan peduli lagi dengan perasaannya sendiri. Kamu gak akan tersinggungan, kamu gak akan hitung-hitungan atas perlakuan yang kamu terima. Karena perasaanmu udah gak penting, yang paling penting adalah perasaannya Tuhan. Sehingga gak ada lagi ribut-ribut yang gak penting. Gak ada lagi hal-hal sepele yang receh yang harus dirapatkan. Urusan orang, ngomongin orang aja harus meeting, segitu pentingkah? Receh. Anda dan saya sedang persiapkan kedatangannya. Kebenaran itu harus berlipat. Damai sejahtera harus berlipat, kalau enggak Anda enggak akan bertahan untuk menyongsong kedatangannya.
Sukacita oleh Roh Kudus harus bertambah. Ngebangun sikap di mana kamu seneng banget jadi orang yang nyenengin Tuhan, punya perasaan. Seneng banget kalau kesenanganmu itu adalah Tuhan. Dan orang yang kesukaannya adalah Tuhan, nggak akan pernah bisa tergoncang ketika dia digoncang. Karena hanya yang berharga dalam hidup seseorang yang bisa menggoncang hidup orang tersebut. Hidupmu, hidupku hanya bisa digerakkan oleh apa yang berharga dalam hidup kita. Kalau Tuhan yang paling berharga, maka nggak ada lain yang bisa gerakkan Anda dan saya untuk lakukan hal-hal yang lain. Yang kedua, Tuhan datang dalam keadilan dan kejayaan. Cuma Tuhan kasih Allah itu setia. Kasih Allah itu tidak dipengaruhi kondisi situasi. Coba tampilkan saja ayatnya kalau begitu. Kalau memang materinya tadi belum sampai. Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Muka gua nggak penting, ayatnya penting. Ya, udah muka gua begini aja, dari kapan juga tahu ya. Kasih Allah itu setia, ya, tidak dipengaruhi kondisi situasi. Kasih Allah itu jaya. Jaya itu artinya selalu menjadi yang bertahan sampai akhir. Itu namanya jaya. Setia itu produktif. Untuk Tuhan memberkati Anda dan saya, Tuhan butuh alasan untuk memberkati. Tapi untuk Tuhan mengasihimu, Dia tidak butuh alasan karena Allah itu kasih. Tuhan gak pernah berhenti sayang buat kamu. Mungkin ada yang berhenti bucin buat kamu. Tapi Tuhan gak pernah berhenti sayang. Yang lain boleh pergi tapi Tuhan gak pernah pergi. Yang lain mungkin gak bertahan tapi Tuhan tetap bertahan. Ketika orang lain bilang rese tuh orang, Tuhan bilang gue masih sayang sama dia. Ketika yang lain bilang gue udah gak dapet lagi lah, gue udah gak bisa punya masa depan buat yang ini. Tapi Tuhan bilang gak, masa depan masih ada, pengharapan yang gak akan hilang. Karena aku masih sayang. Buat kamu yang lagi galau ini hari, keputusan-keputusan yang membingungkan karena kau diperhadapkan dengan situasi, paling tidak pesan ini boleh sampai di hatimu. Mari katakan buat dirimu sendiri, Tuhan masih sayang saya. Amin. Lu pulang colok ATM lu, bilang sama tuh mesin, Tuhan masih sayang gue. Gak peduli angka limitnya berapa, Tuhan masih sayang saya. Kamu punya motor udah butut, bilang buat diri kamu, Tuhan masih sayang saya kok. Bukan karena barang-barang ini semuanya, bukan karena situasi yang baik atau tidak baik yang menentukan Tuhan masih sayang kamu apa enggak. Tuhan masih sayang kamu. Bahkan ketika kamu sedang anggap Tuhan itu enggak becus urus hidup kamu, Dia Tuhan yang enggak berhenti mengasihimu. Mari kita finishing well tahun ini. Tinggal berapa hari lagi. Finishing well dengan pemahaman akan Tuhan yang benar. Yang ketiga, Tuhan itu datang dengan lemah lembut. Lemah lembut dengan lemah gemulai itu beda. Ya, lemah lembut itu gentle. Ya. Gentle itu artinya penguasaan diri. Di mana melalui kelahirannya yang Anda rayakan, orang percaya itu mengalami penyertaannya. Penyertaan Tuhan itu jadikan orang sederhana bisa melakukan perkara-perkara yang dari Tuhan. Tapi syaratnya harus from hero to zero. Mungkin kamu pernah dengar khotbah zero to hero. Sesungguhnya kalau kamu mau siapkan hidup kamu untuk kedatangannya, kamu harus melatih diri from hero to zero. Berhenti jadi pahlawan buat dirimu sendiri. Mari mulai melakukan hidup ini dengan caranya Tuhan. Enggak usah sibuk untuk jadi orang yang disebut dunia ini berhasil. Kalau kamu sibuk dengan apa yang orang dunia ini bilang itu yang namanya pencapaian, kamu enggak ngerti yang namanya cari muka kepada Tuhan. Karena ukuran berhasil itu bukan urusan di mana orang manusia bisa hitung.
Karena berhasil itu bukan tentang pencapaian dari kalkulasi manusia. Yang disebut berhasil bukan tentang nominal yang kamu bisa capai di usia yang muda. Karena sekarang perpecahan NKRI ini makin tajam lewat orang-orang muda. Karena hanya satu kita punya presiden, nggak perlu ada banyak sultan. Ya, saya nggak tahu Sultan Serpong siapa ini. Sultan Bintaro, Sultan ini, lama-lama ada orang bikin kerajaan. Baru zaman dulu tuh orang kalau kaya ya kaya saja. Kalau kaya banget ya kaya raya. Dari jutawan, miliarder, bilioner. Tapi kalau sekarang sudah mulai gila. Karena rich saja tidak cukup, harus crazy. Nah, saya pilih untuk jadi rich daripada pilih jadi crazy. Tapi apapun itu, pilihan yang paling benar adalah menjadi berhasil. Alkitab mengatakan kata berhasil yang sesungguhnya di dalam Mazmur bukan tentang pencapaian yang bisa diukur oleh dunia dengan tepuk tangan yang banyak. Hati-hati dengan tepuk tangan, karena nyamuk mati karena tepuk tangan, bos. Ya, kalau hidupmu banyak yang sorak-sorai, hati-hati. Ya, lebih baik hidup kita suji-suji saja, tapi sampai pada tujuan Tuhan digenapi. Karena sesungguhnya Alkitab bilang hidup berhasil itu kalau Anda sampai pada tujuan Tuhan. Nah, berita seriusnya adalah tujuan Tuhan itu hanya bisa dicapai kalau Tuhan yang menyertai. Nah, yang lebih serius lagi detailnya, Anda hanya bisa disertai Tuhan kalau memberi Tuhan pegang kendali. Yang repot kan, karena kita tidak gentle. Karena kita tidak kuasai diri. Karena menguasai diri bukan tugasnya Tuhan, itu tugas Anda dan saya. Tuhan bisa, dengan saya bisa, dan bagaimana itu dikelola. Itu urusan Anda dan saya. Sama seperti urusan hati. Anda gak bisa minta Tuhan menjaga hatimu. Karena Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu artinya, menjaga perasaan bukan urusan orang lain dan bukan urusan Tuhan, itu urusanmu sendiri. Tuhan mau menyertai. Masalahnya, Anda dan saya mau dikendalikan atau tidak. Karena kedatangannya itu dengan lemah lembut. Bagaimana dia come buat hidup seseorang. Mengerjakan apa yang dia mau. Sehingga hidup orang itu sampai pada apa yang Tuhan mau tontonkan kepada dunia ini tentang kemuliaannya. Nah, Anda dan saya kan alat saja. Yusuf kan alat saja. Tapi itu butuh penguasaan diri. Dari dalam narasi di Alkitab, orang yang paling berpotensi untuk membalas dendam adalah Yusuf. Orang yang sakit hatinya lapis-lapis, itu Yusuf. Saudara, kamu diejek sama teman, sama kamu diejek sama kakakmu sendiri, itu dua hal yang berbeda. Ya, kamu dibully orang lain dengan kamu dibully oleh saudara kandungmu sendiri, itu lain. Yang parahnya mereka benci secara paduan suara lagi. Bukan satu dua, semuanya. Digebukin saudara sendiri, dibuang ke dalam sumur oleh saudara sendiri, dijual jadi budak cacat. Yusuf dijual dengan kurs yang sama dengan harga Yesus dikhianati oleh Yudas. Itu harganya harga budak cacat. Udah harga budak, cacat pula. Waktu berjalan, sepertinya ada peluang. Berapa kali Anda lihat dalam hidup Anda begitu? Kemarin kayaknya belangsak banget. Kemarin hancur betul. Ada cerah sedikit. Sepertinya ada peluang. Bagus dapat pekerjaan. Udah dapat pekerjaan. Memang sih kerja buat jenderal. Tapi masalahnya, jenderal punya bini bagatal. Istri jenderal nih kacau. Sampai akhirnya diisukan kalau
melakukan pelecehan. Sayangnya pada masa itu, kalau Anda ingat, istri Potifar membawa sobekan kain itu milik Yusuf. Masih ingat enggak? Pertanyaannya, makanya zaman itu di Mesir, kalau pengacaranya orang Batak yang belain Yusuf, habis ini Potifar punya bini. Saya nggak ada pengacara Batak di situ. Ya. Karena kok yang dilecehkan yang pegang kainnya, ini kan aneh. Logikanya udah gak dapat. Tapi fitnah jalan. Baru sebentar rasanya punya pekerjaan. Baru naik jabatan jadi manajer. Udah masuk penjara. Di dalam penjara ya memang dasarnya orang rajin ya rajin saja. Akhirnya jadi asisten. Mana ada orang tahanan jadi asisten. Sudah jadi asisten ketemu sama juru roti, juru minuman raja. Mereka cerita soal mimpi. Dia terjemahkan soal mimpi. Ini orang gak kepahitan, gak kapok. Anda ingat atas dasar apa saudara-saudara Yusuf benci kepada dia? Karena masalah mimpi, benar gak? Awalnya kan gara-gara mimpi. Gua mimpi ada sekian begini, ada bulan bintang, lalu sebagainya, nyembah ini. Abang-abangnya mulai bilang gila nih anak ini. Ini gila nih satu ini. Baru yang satu mimpi belum selesai dia cerita, abang-abangnya sudah respon gak bagus. Memang dasar ini anak polos betul. Dia gak tahu kapan dia harus diam, kapan dia harus ngomong. Dia lanjut cerita lagi. Waktu dia lanjut cerita lagi dia bilang, ada berkas begini, gandum dan abang-abangnya bilang, fix, kita bantai, fix. Fix ya, confirm. Cari aja harinya ntar kita gebukin nih. Ya. Dan hari itu tiba. Nah ketika di dalam penjara, kurang lebih 7 tahunan lebih itu dia di penjara. Juru minuman cerita mimpi, juru roti cerita. Yang satu dia bilang, lu habis dari sini keluar mati lu digantung. Lu nanti kerja lagi. Ya, itu dia terjemahkan semua. Waktu dia terjemahkan, lalu kemudian penggenapan nubuat pembacaan mimpi itu selesai, kejadiannya terjadi. Kalau Anda simak baik di narasi kisah Yusuf, ada satu kalimat yang membuat akhirnya penguasaan dirinya jadi kacau. Penyertaan Tuhan itu jadi terganggu dalam hidupnya ketika juru minuman itu mau keluar dari penjara. Yusuf bilang begini, jangan lupa saya. Ya, itu dia nitip loh, dia nitip pesan. Seolah dia mau bilang, bro jangan lupa ya, paling enggak ada fee-nya tuh gue terjemahin tadi. Ya. Kita udah teman ini, kalau ada apa-apa lu bantulah, lu kan ada di situ. Ya. Saudara Anda gak akan pernah ngalami penyertaan Tuhan kalau masih ngandalin manusia. Kau pikir karena ada temanmu di departemen itu kau bisa tembus di sana. Karena ada Tuhan kau bisa tembus di sana. Omong kosong zaman sekarang soal relasi. Nggak main yang begitu. Berapa banyak orang berharap pada kawan-kawannya untuk sebuah jalan terbuka. Tetap Tuhan yang pegang kendali. Sampai memang harinya tiba. Raja minta diterjemahkan mimpi. Nggak pakai lama. Setelah mimpi itu diterjemahkan, diberikanlah cincin kekuasaan, jadi orang kedua di negeri. Sampai sebuah perintah, kalau keretanya Yusuf lewat, semua harus memberi hormat dengan tunduk, termasuk Tante Poti. Semua harus tunduk. Sampai akhirnya terjadi masa panen besar 7 tahun. Dan menyusul 7 tahun masa kekeringan. Sepertiga dari Kanaan pindah untuk menukarkan barang-barang dengan bahan makanan ke Mesir. Dan ikutlah juga saudara-saudaranya. Waktu dia lihat, dia ingat, ini abang yang gebukin gua. Ya. Sampai akhirnya mereka ketemu, dipertemukan dan Yusuf mengurus semuanya. Sampai bapaknya mati. Bahkan ketika ayahnya mati, saudara-saudaranya membuat surat wasiat palsu. Yang isi surat wasiatnya seolah-olah memerintahkan supaya Yusuf tetap mengurus saudara-saudaranya. Yusuf tahu itu surat palsu. Nah, Yusuf bilang, akukah pengganti Allah?
Saya pikir itulah waktu yang paling tepat untuk Yusuf balas dendam. Ketika dia baca surat wasiat palsu, dia bisa bilang, ini pas, Tuhan memberi saya kesempatan untuk balas dendam. Karena lewat kertas ini, kita bisa tuntut mereka secara hukum perdata. Saudara-saudaraku, berdiri dari tempat dudukmu, dan aku mau memerintahkan para algojo untuk mencabut bulumu satu persatu. Jangan dibunuh, pelan-pelan aja kan. Cabut bulu-bulu satu-satu ya. Baru satu dengan yang lain suruh baku tampar, ya kan enak tuh disiksa begitu. Ya. Saya percayalah mengampuni itu nggak nyaman. Karena yang paling nyaman itu kan membalas kejahatan dengan kejahatan yang lebih kreatif. Ya, tuh. Tapi kenapa Anda tidak balas? Karena Anda sadar menyenangkan Tuhan lebih dari segalanya, kan begitu. Dia bilang waktu dia baca, akukah pengganti Allah? Kalian memang sudah mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan telah mereka-rekakan yang baik. Dia nggak pernah salah untuk taruh rancangannya buat Anda dan saya. Kendalikan dirimu untuk dikendalikan Tuhan, dan Anda akan bisa sambut kedatangannya. Yang terakhir, yang keempat, penggenapan dari kedatangannya adalah pemulihan segala sesuatu. Ini ending word ya, pemulihan segala sesuatu. Apa yang dipulihkan? Dari Zakaria 9:9-10, di sana tertulis Tuhan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Kereta pada masa itu adalah sebuah kebanggaan. Kalau kamu siap untuk kedatangannya, kamu harus siap untuk dipulihkan. Mau dipulihkan? Orang yang mau dipulihkan, kebanggaan dalam hidupnya akan dihancurkan. Dan kau harus rela apa yang menjadi kebanggaanmu dihancurkan. Karena memang Allah itu pencemburu. Orang Batak punya lagu begini. Anak koki do haboraon diau. Nanti Roh Kudus terjemahkan buat kau. Ya. Anak koki do hamoraon, hasangapon, hagabeon. Wes. Jadi di orang Batak tuh bilang begini, anakku itu pengharapanku. Anakku itu apa itu? Kekayaanku. Ya. Itu lagu bikin Tuhan cemburu loh. Karenanya harusnya harapan kita itu Tuhan kok. Kekayaan kita harusnya Tuhan kok, bukan yang lain. Karena itu penggenapan dari kedatangannya akan terjadi. Tapi Anda dan saya harus rela dipulihkan. Yang pertama, kebanggaanmu akan dihancurkan. Nah, enggak usah pusing tentang kebanggaan apa yang akan dihancurkan. Tapi paling tidak, kalau Anda mau melewati pemulihan itu lebih enak, jadikan saja Tuhan yang paling Anda banggakan. Karena apa? Siapa yang bermegah karena Tuhan, dia bisa lewat dari pemulihan itu. Ya. Karena memang apa yang kamu kasih bangga sekarang? Enggak ada. Kamu muda, kamu akan tua nanti. Kamu langsing, kamu akan berlemak nanti. Mau yang mana? Wajahmu cantik, kamu akan keriput nanti. Mana yang kamu bangga? Bentuk tubuhmu yang mau dibangga. Saya punya orang-orang yang saya senang lihat di usia tua, mereka yang berbadan bagus. Sylvester Stallone, ya. Keren-keren, tapi tetap keriput tuh. Ya. Saya masih olahraga sampai hari ini. Bukan supaya bisa pamer otot, tapi minimal bisa gendong cucu. Ya. Saya masih kuat hari ini 3 cucu tuh tangan kanan kiri 3-3 angkat. Paling tidak bisa bermain dengan mereka. Ya, kalau saya nggak olahraga kan main dikit pingsan. Ya. Baru sedikit udah jatuh, ya kan. Tuhan itu dikatakan melenyapkan busur perang. Pemulihan dalam hal penggenapan janji Tuhan. Bicara busur
adalah bicara tentang dilayakkan untuk mengalami janjinya. Gini loh, Tuhan memang gak pernah berhenti mengasihimu. Tapi untuk perkara apa yang dia janji buat Anda dan saya, itu butuh preparation. Persiapan selalu gandengan dengan proses. Di mana setiap kita dipersiapkan untuk dilayakkan. Karena gak semuanya layak. Dan untuk dilayakkan Anda dan saya diproses untuk menjadi yang siap. Maka sesungguhnya Tuhan itu gak perlu diklaim janjinya. Karena dia bukan Allah yang pelupa. Yang kita harus fokus adalah menjadi orang yang prepare, jadi orang yang siap. Dan yang terakhir, Tuhan itu memberitakan damai dari dirinya. Cuma Tuhan nggak ada damai yang di luar Kristus. Saya pikir sudah sejak sekolah minggu kita diingatkan. Ke gunung tinggi, ku cari damai. Ke lembah curam ku turun mencari damai. Tapi yang gila ya kalau kau tipe orangnya mardame marbada. Itu orang Batak bilang ya kan. Habis berdamai berkelahi lagi, habis berkelahi. Kalau itu janganlah, itu bikin setan minder. Ya setan bilang nih orang rusuh banget ya kayaknya. Habis damai cari ribut lagi. Ya. Enggak ada damai di luar Kristus. Pastikan Anda dan saya di dalam Kristus. Karena siapa yang di dalam Kristus, maka dia berdamai dengan dirinya sendiri. Dia sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Dan harusnya siapa yang di dalam Kristus, itu bawa damai buat yang lain. Kamu hanya stay, gak banyak omong, berdiam di sebuah komunitas, suasananya tuh sorga banget. Pokoknya lu gak ada dicari. Orang lagi kusut, lihat muka kamu kayak taman sorga punya. Ya. Pokoknya ada lu, ada jalan keluar. Makanya hati-hati dengan orang yang dibilang sahabat. Ketika kamu jatuh dia ada, kamu susah dia ada, jangan-jangan dia yang bikin lu susah. Ya. Lu ya curiga itu mesti menganalisa. Ya. Gua susah lu ada, gua diputusin lu ada, jangan-jangan lu biangnya ini. Ya. Coba dianalisa dulu baik-baik. Hidup itu enggak hidup kalau Anda enggak berada dalam damai. Peaceful. Damai sejahtera itu kata yang sulit banget diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Di bahasa Indonesia kita bisa terjemahkan dengan damai sejahtera. Di bahasa Inggris cuma peaceful. Damainya penuh, kan begitu kalau gue terjemahinnya katrok begitu ya. Peaceful, damainya penuh, penuhnya damai gitu lah kurang lebih. Tapi Indonesia terjemahkan dengan bagus. Damai sejahtera. Maksudnya adalah di mana hubungan dengan Tuhan itu berpihak, maka kehidupan ini akan bersahabat dengan Anda. Bukan gak ada kesusahan, ada. Tapi kalau Anda bersahabat dengan Tuhan, kehidupan ini juga bersahabat dengan Anda, setidaknya hidup ini menjadi lebih mudah. Ya, dunia ini susah banget. Jangan tambahin lagi dengan kau punya kelakuan. Ya, bener dah, ribet ya. Di mana saja orang cari ribut, di jalan tol, di SPBU, di antrian ATM, segala macam. Di Indomaret, Anda bisa ketemu Lucifer di sana. Di mana-mana, ya. Tapi beda orang-orang yang di dalam Kristus. Anda nggak akan terganggu dengan hal-hal yang sepele. Ini dia orang-orang yang ada di dalam Kristus. Kalau kau mau dipulihkan, lihat deh. Nggak ada yang dianggap dunia ini beban jadi beban buat kau. Tapi orang kalau nggak di dalam Kristus, diomongin sedikit, pecah dia. Lihat nggak beres sedikit, dia pecah dia. Situasinya sepele, dia bakar sudah. Itu kayak orang mau tangkap tikus satu dalam rumah, tapi rumahnya dia bakar. Ya. Saya ingat betul ketika ada urusan, sebetulnya ini bukan urusan di level saya, urusan di level orang tua. Seorang paman yang meninggal dalam keadaan jomblo.
Dan kerennya adalah dia meninggal dalam keadaan kaya raya. Ketika di rumah duka semua menangis. Namun setelah dikubur, tanah itu masih basah. Semua ribut dengan jatahnya masing-masing. Ya. Memang ketika malam saya datang turun dari bandara, ketika semua masih menangis di rumah duka, saya sudah pesan kepada ibu saya. Udah lama jangan kau ikut nangis. Kenapa rupanya? Nah, ini sandiwara aja ini semua. Mulut kau itu, kenapa rupanya mulutku? Memang inilah ketika kebenaran disampaikan, memang agak nyesek memang. Dan betul, besok setelah kubur, sore ibu saya telepon, berkelahi semua kami ini. Nah, kan saya udah bilang mak kemarin. Saya udah bilang lebih parah dari drakor ini. Ya, ini malah drakornya utara yang ini. Bukan yang korsel. Ini lebih parah ini. Ya. Iya, ribut sana sini. Ya, sampai keluar kalimat begini. Molodang dia, udang diho, tumangon matu polisi katanya. Nah, yang Batak tahu. Ini statement yang ngomong begini. Ini udah ribut di kakak beradik ya, udah berebutan. Akhirnya satu ngomong begini. Kalau gua nggak dapet, lu juga nggak boleh dapet. Semua ini kita kasih setan aja. Enak gak tuh setan? Dia yang dapet. Siapa yang gak di dalam Kristus, dia di luar damai. Siapa yang di luar damai, dia akan kehilangan semua dalam hidupnya. Percuma kau hidup kalau kehilangan semuanya. Percaya, perjalanan kita sedang di dalam menyongsong kedatangannya. Siapkan dirimu. Kah dia yang datang atau Anda dan saya yang pulang? Mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan ini sampai di sini Hamba mau bicara. Dan kiranya pengurapan Tuhan yang sudah mampukan kami menangkap pesan ini juga mengurapi kami untuk bisa melakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga kepenuhan Kristus itu sungguh terus berlangsung dalam kehidupan kami. Satu nama, glory to glory, Yesus Kristus Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Yang percaya, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Mari kita berdoa syafaat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bapak yang baik, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran-Mu Tuhan Yesus yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu. Kami sungguh diberkati Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus dengan pengurapan hikmat yang baru. Senantiasa Tuhan, setiap pagi Kau berikan bagi hamba-Mu Tuhan Yesus. Berkati pelayanan hamba-Mu, berkati Tuhan rumah tangga hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu Tuhan menyatakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, bangsa kami bangsa yang diberkati. Bangsa yang aman, bangsa yang damai. Kami berdoa Tuhan Yesus buat presiden kami, Bapak Jokowi bersama wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Kasih setia-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan sempurna atas hamba-Mu. Tuhan berkati rumah tangganya, berkati Tuhan para menteri, stafnya Tuhan Yesus Bapak. Tuhan yang membantu Bapak Presiden Tuhan menyelesaikan program-program kerjanya Tuhan, masa jabatannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Demikian para pejabat-pejabat yang ada di bangsa kami. Roh takut akan Engkau Tuhan Yesus, Bapa ada pada mereka. Sehingga mereka Tuhan memakai otoritas mereka Tuhan Yesus. Dengan memiliki roh takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa sehingga mereka memerintah di bangsa ini. Tuhan untuk memajukan bangsa ini Tuhan. Bapa untuk memakmurkan Tuhan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Bapa buat siang hari ini. Kami berdoa Tuhan Yesus Bapa buat gereja-Mu GBI Intermark. Tuhan Bapak Gembala kami Pak Steven, Pak Purba, Engkau Tuhan mengurapi mereka, kasih setia-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas hidup mereka Tuhan Yesus. Rumah tangga mereka Tuhan, rumah tangga yang diberkati Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan sempurna atas mereka. Demikian juga Tuhan Yesus Bapa, para hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini, Kau memberkati mereka, rumah tangga mereka Tuhan. Bapa di masa-masa Tuhan Yesus Bapa, mereka Tuhan berlibur Tuhan,
Kasih setiamu, penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu ada pada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kamu memberkati juga Tuhan Yesus, Tuhan para hamba-hamba-Mu yang melayani sore hari ini. Berkati WL, singers, pemusik Tuhan Yesus. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani multimedia. Tuhan semua para asyar Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengucap syukur Tuhan Yesus. Kamu memberkati juga Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang datang sore hari ini Tuhan Yesus. Berkat damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan Yesus. Tuhan ada atas setiap mereka. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Diberkatilah semua setiap kita yang mengangkat tangan sore hari ini di hadapan Tuhan. Diberkatilah kita dimanapun kita berada, berkat Tuhan melimpah atas kita. Rumah tangga kita diberkati Tuhan, keluar masuk kita diberkati Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, yang Tuhan berkenan, Tuhan akan memberkati kita berlipat-lipat kali ganda. Biarlah berkat damai sejahtera sukacita yang dari surga turun atas setiap kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah terima berkat sama-sama katakan, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat hari Minggu. Haleluya.